Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita yakni ARK, Akrom dan Rakate. Oke, jadi di sini kita kedatangan tamu yang spesial gitu. Siapa tuh kira-kira ya? Siapa yang mau tahu nih? Oh dong. Kira-kira tebak dong, tamunya itu siapa? Tamu ini katanya berasal dari Paskibra Kabupaten Tangerang. Keren tuh. Iya. Langsung aja kali ya kita panggil. Ya. Yang Ini dia Parasuda. Oh guys. Oke, boleh dong. Ente ini siapa? Kenapa ente bisa masuk Paskibra? Apa keinginan sendiri atau FOMO atau gimana? Oke. Izin perkenalkan diri. Nama saya Parasuda Lismatu Zahwan. Saya dari kelas 11. Terus juga saya bertugas di Kabupaten Tangerang, posisinya di Danton Pokok, pasukan inti di 2025. Sebelumnya saya juga pernah bertugas di Kecamatan Cisauk tahun 2024 sebagai SAF 1. Santai aja, ini podcast ya, Bukan acara. Berbicara santai aja. Jadi ente bisa relax. Gak bakal dihukum juga. Oke. Menurut ente nih, latihan pertama kali tuh kaget gak sih? Menurut saya latihan pertama kali itu kaget karena yang enggak biasanya gitu. Kayak biasanya kan di kecamatan itu kayak di push terus. Nah, di kabupaten saya kagetnya tuh kayak kok longgar, kayak enggak kayak kayak enggak di kecamatan. Jadi ya lumayan ada enaknya sedikit gitu. Ini Berarti agak beda dikit proses pelatihannya gitu. Nah, ya. Jadi lebih ketatan di kecamatan daripada di kabupaten. Ya. Oke nih, kalau menurut dari ente nih latihan paling capek biasanya itu apa sih? Kayak ente tuh paling ngedon kayak udahlah mau keluar aja dari Paskibra gitu. Oh, ya ada. Itu di saat pertengahan mau 17 Agustus. Di saat pertengahan 17 Agustus, ya emang bentar lagi lah itu 17 Agustus. Terus saya kayak banyak senior dari kepolisian, senior di ABRI, segala macam itu hadir di latihan kita. Nah terus saya itu pernah tuh salah ngambil aba-aba. Nah aba-abanya nggak pas. Nah setelah itu ya saya kena hukuman di situ. Terus ya hukuman yang nggak biasa saya dapat gitu. Kayak udah benar-benar capek banget. Terus kayak ini antara hidup dan mati. Terus kayak di hukumnya benar-benar beda banget kalau pasukan inti sama yang lain. Bedanya hukuman pasukan inti sama pasukan lain tuh apa ya? Kan yang inti itu lebih kayak harus banget lebih disorot gitu. Ya lebih disorot kayak kamu jangan macem-macem sama pasukan inti. Kamu kan pasukan inti, kamu harus lebih baik dari pasukan yang lainnya, lebih baik dari pasukan 17 kan Paskibra itu bagi di 3 pasukan. Pertama pasukan 17, 8 sama 45. Gitu. Kalau itu termasuk dari pasukan apa nih? 7 apa? Pasukan saya itu termasuk dari pasukan 8. Kebetulan di kecamatan saya 17. Di 17 itu pasukan yang mengiring pasukan 8. Pasukan 8 itu ya intinya, inti dari pengibaran. Saya waktu itu dapat di pasukan 8 di pagi hari sebagai danton yang ada di tengah di pasukan 8. Berarti pas pengibaran tuh ada kayak sesi sore dan paginya gitu. Nah, apa beda sesi sore dan pagi itu gimana? Nah, kalau di kabupaten itu ada sesi sore sama sesi pagi. Kalau di kecamatan beda. Kalau di kecamatan itu cuman satu sesi doang. Misalnya yang pagi ngibarin itu sama yang sore juga. Jadi sama-sama itu aja. Kalau di kabupaten berbeda. Di pagi hari saya, teman saya, terus ada dari pondok juga itu di pagi hari. Ya kan dipilih ya yang emang benar-benar pas sama muka senior, yang cocok sama senior dipilih. Terus perbedaannya tuh ya bedanya pagi itu ini bendera ngerek bendera ya ngibarin bendera
Terus yang sore itu penurunan bendera merah putih. Duplikat bendera merah putih. Oke nih, menurut ente nih Paskibra itu capek banget atau dapat serunya juga gitu? Wah, kalau menurut saya sih Paskibra itu ada susahnya, ada senangnya. Jadi ya campur aduk. Jadi susahnya tuh eh, antara kita harus cocokin satu hati gitu sama yang lainnya, harus bareng-bareng, harus sama-sama, harus disiplin. Terus satu salah semua juga salah. Terus senangnya itu kita bisa eh, ada sharing session, terus ada eh, main kayak main games bareng gitu. Oh, ada games Oh, ada games juga gitu. Ya biar kadang-kadang nggak boring gitu, iya, biar nggak canggung. biar nggak terlalu canggung lah kan. Masih bilang nggak terus-terusan dari pagi sampai sore. Tapi juga di siang hari itu biasanya kami ada setelah makan siang, setelah sholat itu ada acara sharing-sharing sama senior, terus materi lagu. Jadi bercandanya itu dapat. Terus kalau ketika latihan seriusnya juga dapat. Ketika ada di pasukan, ketika dihukum, ada yang ketawa, kita ikut ketawa, terus dimarahin sama senior. Tapi ente pernah nggak sih selama pelatihan tuh kayak dimarahin sama senior kayak ente tuh ini harus tegak lagi, harus ini, kalau nggak ente tuh pernah hukuman yang paling ente dapat, yang paling apa sih, kayak ente tuh kayak ih apaan sih kok nih mulai dapat gitu. Nah, itu juga pernah karena ya di kecamatan kayak begitu sih sama aja kayak di kabupaten. Jadi pas di kabupaten ya udah agak lama ya di kecamatan 1 tahun. Jadi ya udah mulai agak kaku badan. Terus kayak ya udah mulai lagi dari awal. Terus kayak kakinya tuh harus diangkat, terus harus lebih tegap lagi. Terus segala jangan mainin bibir kalau ngobrol, jangan sampai ketahuan sama senior Nggak lah boleh gitu. ketahuan, jadi harus kayak berisik-berisik Iya, gitu kayak harus kayak bisik-bisik. Kan bisa juga kita kalau ngobrol di pasukan tuh harus temponya begitu. berarti nggak boleh ngomong kayak misalnya teman nanti kakinya ada yang salah nih, misalnya ada kaki kanan, mulai itu kan kaki kiri dulu. Iya. Nah teman nanti tuh mulai dari kaki kanan, itu nggak boleh ngomong kayak "Wih, kaki kiri gitu, nggak boleh. Ya, di situ kayak komunikasi boleh, tapi asalkan ya harus bisik-bisik gitu. Oh, jadi Jangan nggak boleh sampai terlalu keras gitu ya? ya jangan sampai ketahuan sama senior. Terus ente kan latihan nih, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ente tuh latihan dari berangkat dari rumah berarti ke kabupaten. Apa Hmm, gimana? kan kebetulan sekolah kita itu boarding ya. Boarding. Sekolah kita boarding, terus jadi setiap latihan itu dari sekolah sampai ke kabupaten itu pondok yang fasilitasin. Jadi sekolah kita tuh yang fasilat yang memfasilitasi anak-anak yang mau ya berjuang lah. Terus semuanya dari mulai eh, ini apa namanya transportasi dan juga lainnya. Terus kita juga ada dispensasi sama sekolah, ya sekolah juga ngerti lah kita. Terus kalau di kecamatan saya beda. Di kecamatan itu saya berangkat dari rumah ke kecamatan. Nah Jauh itu nggak tuh dari rumah kecamatan? lumayan. Nah itu kalau di kabupaten biasanya kita latihan eh, dari tanggal berapa ya itu? Di sebelum bulan Agustus kita tuh latihan tuh pertengahan apa berarti? Juli ya? Juli. Pertengahan Juli kita udah mulai latihan. Nah, terus udah mulai masuk 10 hari menuju Agustus, itu kita asrama kalau di kabupaten. Ya, di hotel. Kita difasilitasi oleh kabupaten di hotel selama 10 hari. Di biaya transportasi, di makan, transportasi, tempat tinggal, itu di hotel semua. Udah difasilitasi semua. Jadi enak ya, kalian tinggal terima jadinya aja ya. Iya, ada enaknya, ada susahnya juga. Terus kalau di Paskibra itu kan kita udah susah senang ya. Terus misalnya habis ngibarin nih, itu kalian udah gitu aja pakai ada reward diajak kemana atau gimana gitu. Kalau benefit sih, itu kalau benefit yang saya dapat, keuntungan yang saya dapat, itu
jadi purna paskibra, terus ya kita setelah itu diajak refreshing, diajak akrab juga sama senior kan kayak canggung gitu, Oh, iya. udah lama latihan, terus kayak ya kita sapa-sapa, kita sopan, ya kita udah lama-lama latihan, terus ya masa nggak canggung sih? Oh, biar sosok jadi relax gitu ya? Ya biar jadi rileks, biar nggak tegang Iya, gitu biar kalau nggak ada tegang. senior. Jadi kita kemarin itu ada sempat diajak namanya Wasbang, wawasan kebangsaan ke Bandung selama 3 hari. Terus Jadi kita anak juga Bandung nih. iya jadi anak Bandung. Terus selama 3 hari itu eh, saya mendapatkan banyak pelajaran lah bahwa ya kita tuh bisa menempatkan pada dirinya masing-masing. Kalau misalnya kita senior, sebagai senior kita harus ya sikap sebagai senior waktu di lapangan kayak gimana. Terus ya terus benefit yang saya dapat itu eh, saya lebih percaya diri, terus lebih mandiri, istilahnya kayak Lebih wah teratur gitu. ya lebih teratur, kayak saya bisa nih, saya bisa. Oke nih, setelah masuk paskibra kan nih, hidup ente merasa berubah apa enggak? Apa biasa-biasa aja gitu? Setelah masuk paskibra hidup saya ya berubah sih, dari mulai mandirinya, terus kayak disiplin waktu, terus cara berbicara dengan orang harus dengan tutur kata yang sopan, ya dulu juga nih sopan, terus kayak lebih mengerti lah. Dari dulu berarti sopan nih. Masuk paskibra lebih sopan. Iya lumayan ya, paskibra itu bukan cuma sekedar latihan tapi juga karakter, terus uh, mendisiplinkan lah, bukan cuma panas-panaskan. Ya jadi orang yang paskibra itu ya rata-rata orangnya di situ. Senior yang kalau boleh tahu kan senior itu kan jadi ada senior ya. Senior yang paling ente kagumi gitu, yang paling Ya, oh ini ente bangga seniornya kita. baik nih, kalau enggak pasti kan juga ada waktunya kan, kayak senior ini baik pas lagi istirahat, pas lagi latihan tegas gitu, ada nggak ya senior yang paling ente banggain gitu? Oh, kalau senior yang paling dibanggain tuh yang ada sih, kalau waktu sharing session, sharing, terus waktu di lapangan kayak serius. Tapi ada juga yang di lapangan serius, terus kayak mau ngomong pas sharing session kayak, duh udah nggak enak nih ngomong, udah kayak takut sendiri gitu. Terus jadi ada aja gitu, senior tuh yang galak, ada aja Itu di yang kecamatan tegas. apa di kabupaten? Di kabupaten, kita ngomongin yang di kabupaten. Oke. Yang di kabupaten ya begitulah, ada senior kan, ada yang dari kepolisian, terus ada yang dari TNI, ada yang dari kakak tingkat juga ya, kakak purna paskibra juga. Terus yang kalau dari kecamatan tuh ya, kalau TNI Polri itu nggak ada ya, cuman kakak tingkat aja, kakak purna paskibra. Terus di sana juga ada sih yang dibangga-banggain, kayak misalnya saya itu dihukum terus gitu, dihukum terus, terus saya mikir gini, wah ya saya dihukum terus harus lebih baik, terus besoknya pas mau jalanin lebih baik saya salah, tetap salah, terus tapi pas udah beres, jadi beres tugas 17 Agustus, terus saya kayak dia nyamperin saya, kamu hebat. Wah itu saya respect. Oke, guys, ini dari tadi kan kita ngobrol kayak gini ya guys. Iya. Itu tuh dia kayak agak Agak tegang seru gitu, tegang dia. gimana ya? Jadi kita harus tegak ya guys. Jadi Enggak juga sih. santai aja, nggak bakal dihukum ya kan. Kita kan lagi ngobrol santai aja, Iya. ngobrol Santai aja. nih. Oke, Sersan. lanjut. Di situ kan tadi yang TNI, polisi tuh ngelatih ikut ngibarin apa gimana? Oh iya, kebetulan TNI Polri itu eh, ada yang ikut ngelatih, tapi kemarin tuh yang ikut pengibaran itu dari TNI. Jadi kan pasukan 45 itu kalau di kabupaten tuh eh, pasukan 45 itu dari TNI, Polri, kalau enggak Polri. Jadi misalnya tahun ini TNI, tahun depan Polri. Oh, Tapi berarti kalau ditukar-tukar gitu. ya, tetapi kalau kecamatan beda. Kalau kecamatan ya pasukan 45-nya dari seniornya, dari kakak senior. Berarti kalau di
kecamatan tuh gak ada kayak TNI, Polri gitu Iya, nggak ada. nggak ada. Yang berarti yang ngibarin senior. Ya, yang jarang. Yang latih juga senior juga semua tuh di kecamatan. Iya, semuanya. Habis ini kan itu tuh ngibarin eh, bendera merah putih itu di tahun berapa ya kalau boleh tahu? Aneh ngibarin bendera merah putih. Ini kita ngomongnya aneh ente aja lah ya, Oke, biar oke. sama-sama enak kan kita ada di boarding school. Ah, ngibarin bendera merah putih itu di tahun 2024 itu di kecamatan. 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 Jadi aneh warna Paskibra 2024 Kecamatan Cisauk. Kalau Paskibraka Purna Paskibraka Kabupaten Tangerang tahun 2025. Oh, baru tadi tahun kemarin dong berarti jadinya. Iya, di tahun Oh. kemarin nih. Di tahun kemarin ya gitulah, banyak senang, banyak susahnya. Kalau tahun ini ngibarin lagi apa ngajar? Biasanya kan senior tuh ngajar gitu. Kalau tahun ini ya kita kadang dipanggil buat ngajar, terus kita kan di sekolah juga biasa sama adik-adik tingkat saya. Kayak sekolah berarti di Ya, sekolah. ya sebenarnya kebetulan kan saya yang pertama kali memutuskan pas ya yang pertama kali masuk lah di Paskibra Di- kecamatan di sekolah ini gitu. Keren guys dia. Pencetus pertama nih dia. Udah kan tepuk tangan dulu guys. Ya keren guys ya guys. Terus di kabupaten juga ya, kebetulan kemarin yang daftar 4 orang, terus yang lolos cuma 2 orang. Di kecamatan yang daftar 6 atau 7, yang lolos cuma 4 orang, 2 putra, 2 putri. Terus itu yang 4 orang lagi ikut kabupaten juga apa cuma di kecamatan? Yang Nggak nerusin tuh. oh, Apa ada lanjut ke provinsi atau ke nasional gitu? ada yang kemarin itu ada yang ikut seleksi kabupaten, tetapi di situ ya bukan rezekinya, jadi kurang ya nggak lolos Nggak lah. lolos. Jadi 2 orang yang masuk. Sebelumnya itu pernah daftar di nasional atau provinsi gitu? Oh, Apa kebetulan langsung pas ke kabupaten? Paskibraka itu eh, jenjang ya, tingkatan. Jadi misalnya kalau tingkatan kabupaten itu lolos, terus nanti dipilih sama provinsi. Nah, provinsi nanti kan yang di kabupaten pilih-pilih tuh sama orang kabupaten, terus buat di ke provinsi. Nah, orang provinsi seleksi kita dulu. Nah, seleksi kita terus sudah ada orang-orangnya, terus diambillah orang-orangnya buat ke nasional. 4 orang. 6, 3 putra, 3 putri. Yang lolos cuman 2, 1 putra, 1 putri. Jadi ya sulit sih, dibilang sulit-sulit kalau untuk masuk paskibraka, tapi ya siapa tahu rezeki ya dicoba. Kalau ngibarin tuh 1 kali seumur hidup apa bisa berulang-ulang kali gitu? Oh, 1 kali seumur hidup. Nanti misalnya tuh di kabupaten mau naik ke provinsi nasional gitu nggak bisa? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Kenapa itu nggak bisa? Ya paskibraka itu cuman 1 kali seumur hidup. Jadi di kelas 10 kalian bisa daftar paskibraka. Jadi paskibraka, terus ya kemarin saya sempat masuk kandidat provinsi, tapi ya belum rezeki dan nggak lulus, dan di tahun depan nggak bisa lagi. Jadi cuma sekali seumur hidup. Oke nih, kan dari tadi ente ngomong paskibra apa paskibraka nih. Aneh masih bingung nih antara paskibra sama paskibraka tuh apa nih bedanya nih? Oh, Lalu cuma beda kak. Ya doang. Iya, beda itu doang. bedanya apa tuh? Kayak beda pengibaran apa beda angkatan apa beda? Beda benderanya gitu. Bendera apa? paskibra itu ya pasukan pengibar bendera, pasukan pengibar bendera toh. Jadi Paskibra. ya itu paskibra cuman ada di sekolah, terus di kecamatan, di desa, dan segala macam yang lingkupannya Kecil. ya kecil. Kalau Nah, terus pas tuh, kalau paskibraka itu duplikatan bendera pusaka. Jadi pasukan pengibar bendera pusaka. Jadi duplikat bendera pusaka, terus disalurkan ke kabupaten, provinsi, nasional. bendera itu Bedanya. gede. Terus segini apa Ya gimana? gitu? tiga kali. Kan biasanya kalau di SD kan cuma gitu doang udah Iya. kekibar. Ini apa gimana harus gitu Ya. apa gitu? Gede banget, dibilang gede banget. Jadi kan sakral bendera, kayak harus benar-benar ya istilah kayak ke anak gitu, harus disayangi benar-benar bendera.
Berarti nggak boleh ditaruh Ya nggak boleh sembarangan. sembarangan bendera merah putih. Terus ini kan baju kayaknya full banget gini ya. Boleh tanya nggak tuh yang pin di atas bendera merah putih yang ada Garuda itu apa tuh? Oh ini Pin yang hitam. kebetulan Nah, iya itu. pinnya dapat juga ya di sekolah ini, pasukan pengibar bendera pusaka. Ya di sini dapat di sekolah. Terus ini namanya LK Nah, merah atau ada putih. kepanjangannya apa? Nggak ada. Ya saya kurang tahu, tapi ini LK ada warna-warnanya hijau, putih, terus hitam. Belum tahu, ente tahu nggak bedanya kayak warna hijau, putih, hitam gitu? Apa Aduh. belum mendalami lagi? Aneh belum tahu kalau soal itu. Terus kayak ini juga kendit namanya. Kendit ini Jadi, ya ada warna-warnanya, kuning, ungu, Itu segala macam. kira-kira fungsinya buat apa itu kan itu ya? Ya menandakan purna paskibra, lamanya dia menjadi purna. dapatnya lagi nggak betul kalau misalnya ente jadi senior? Kan hijau tuh tandanya apa? Ya Baru kayak masuk apa? senior muda lah 5 tahun Senior. gitu. Kalau dapatnya lagi ya Setiap berapa tahun? kuning, merah, setelah ini merah. Ya 5 tahun, setelah 5 tahun atau enggak 2 tahun. Jadi kayak taekwondo, silat gitu ya ada. Ketik-ketikannya Iya. ya. Berarti ini kayak nggak ada hijau strip gitu tapi kan ya. Nggak ada, nggak ada. Nah, terus ente tuh sebelum masuk paskibra tuh kayak harus izin dulu nggak ke orang tua, terus dari sekolahnya. Kebetulan dari orang tua itu udah diizinkan, terus ayah mendukung. Ya, soalnya ya dulu sebagai taruna pelajaran. Terus ya saya termotivasi dari ayah saya. Terus kayak ayah saya orangnya disiplin. Jadi terus kayak aduh saya harus lebih dari ayah saya nih. Kalau boleh tahu cita-citanya apa nih buat sekarang? Oh kalau cita-cita sekarang saya sih ingin menjadi taruna akademi angkatan darat. Darat. Jadi cita-cita jadi TNI nih. Iya jadi TNI. Serem juga ya. Serem juga tanya. Kalau jadi polisi gitu. Duh kalau polisi saya kurang. Kenapa lebih minat di angkatan darat nggak laut atau Laut sama ke udara? Karena saya ya ada minat di angkatan udara, tapi saya lebih milih angkatan darat aja. Ya pengen jadi pas pampres gitu. Oh, sebenarnya pengen jadi pas pampres apa jadi TNI nih? Ya TNI itu ada jurusannya masing-masing, Oh, polisi jurusan. militer, pas pampres, segala macam. Polisi militer. Polisi militer tuh masuknya ke polisi juga apa TNI? Jadi itu polisinya TNI, di atasnya TNI itu ada polisi itu. Baru polisi. Kalau misalnya TNI ini macam-macam, terus yang nyarinya itu polisi militer. Kalau jenderal tuh cara jadi jenderal tuh tau nggak gimana? Aduh, cara jadi jenderal itu bintang 2 dulu. Bintang Bintang 2. 1, bintang 2. Naikin pangkatnya tuh harus sekolah lagi atau Selesai misi gitu. Aduh, kurang tahu Apa dah. Saya perang? kan paskibra bukan tentara. ya pasti Paskibra ini. paskibraka Paskibraka. kan di kabupaten. Iya ya. Terus di kecamatan berapa tahun itu masuk tadi kan di 2024 Iya, 2024. sama 2025 tuh di kabupaten. Iya. Nah, waktu latihannya tuh sama nggak dari pertengahan Juli? Apa lebih lama lagi kalau Lebih lama kabupaten. atau di kecamatan? Lebih lama di kecamatan sih. Kecamatan dari bulan apa? Juli awal Juli, apa? tapi Juli awal. Juli awal. Juli awal. Berarti ente tuh ini apa sih namanya tuh kalau misalnya izin sekolah? Dispensasi. Dispensasi. Iya, dispensasi. Ya, dispensasi. Sebulan berarti? Ya, sebulan. Lama dong. Ya, lama sih, tapi di balik itu ada susahnya juga untuk mengejar pelajaran. Ente harus nanya-nanya temen ente ya. Iya. Pelajaran apa aja nih? Iya. Kaget gitu tiba-tiba awal masuk nih. Pelajaran numpuk banget tuh IPA. Wah. Apalagi ente IPA kan? Iya, kaget banget itu kalau awal masuk. Aduh, soalnya numpuk banget itu tugas-tugas dari guru, terus belum catatan-catatan harus dilengkapin lah. Kalau di kabupaten kan berarti itu di pertengahan Juli ya? Anjir. Itu berarti kalau di kabupaten kan itu berangkat dari sekolah ya, dari boarding. Iya, dari Itu sekolah. disiapin sarapannya Dari apa ya? asrama. Ente nyari sendiri apa disiapin dari sekolah atau disiapin dari pihak kabupatennya? Oh, kebetulan kita berangkat tuh sarapan dulu, kayak ganjel biar latihan kan latihan dulu. Terus jam 8 mulai sarapan.
itu latihan kecil-kecil, binaan fisik dulu. Terus jam 8-nya mulai sarapan. Nah, jadi saya lebih baik sarapan dulu. Sarapannya di sana juga di kabupaten. Enggak, saya biasanya nyari-nyari di jalan sih. Oh, nyari jalan. Soalnya kalau di asrama itu kan bukanya jam 8, jam 7 ya. Itu berangkat jam berapa tuh? Habis subuh. Habis subuh. Berarti mandi tuh sekitar jam setengah 4. Sebelum subuh. Dingin-dingin dong ini. Dingin ya. Sampai sana panas-panas. Nah, itu panas, ada nggak kayak teman ente atau ente pernah ngalamin kayak kan lagi panas-panas nih. Itu tuh kayak nggak kuat terus pingsan ya, atau enggak teman ente gitu ada Ada sih. di kecamatan kalau nggak di kabupaten gitu. Oh, ada. Kalau di kabupaten. Kita kabupaten dulu aja nih. Oke, kabupaten dulu. Di kabupaten ada yang dulu. Terus itu disuruh istirahat dulu apa? Penanganannya ya. Iya, penanganan. Kita di kabupaten disuruh istirahat dulu. Biasanya kan ada dinas kesehatan yang netap di situ. Kayak mobil ambulan. Terus kalau ada yang pingsan, terus ada yang nggak kuat lagi sakit, itu ditanya-tanyain dulu. Terus akhirnya kalau udah nggak kuat, pingsan, terus segala macam, dibawalah ke dinas kesehatan di situ. Dinas keliling lah, kesehatan keliling, terus dikasih obat segala macam. Kalau udah ngerasa fit, terus akhirnya lanjut lagi. Ada Kalau yang misal di hari itu dia nggak kuat, tetap kayak disuruh pulang atau tetap Netep. biar nggak ketinggalan materi gitu. Netap, tapi cuma ngeliatin doang. Ngeliatin doang di pinggiran gitu ya. Di pinggir gitu. Berarti punya empati juga ya. Iya, nggak sekejam itu kok. Nggak kira kan langsung disuruh pulang gitu. Tapi kan misalnya disuruh pulang tuh bisa apa harus tetap gitu dulu? Kita kalau ada izin gitu sih, ada izin benar-benar urgent banget ya. Itu ya misalnya waktu itu tuh masih ada yang kedukaan, yang orang meninggal segala macam. Nah, itu harus benar-benar itu harus jelas. Ya sakit, kalau sakit pun biasanya nggak ada sih yang di rumah sakit datang latihan, terus bilang sakit, duduk terus ngeliatin latihan. Berangkat latihan kan itu dari boarding. Berangkat tuh habis subuh. Iya. Itu naik apa tuh? Naik Oh. mobil, motor, jet apa gimana? Waduh, naik transportasi dari sekolah, naik mobil. Mobil. Dari jam berapa tuh? Habis subuh tuh biasanya jam berapa? Jam 5. Iya. Sampai tempat latihan tuh jam berapa? Pokoknya kita apel tuh jam 7. Oh, ada apel lah? Ada apel itu. Ada, Briefing ada. juga ya? Apel pagi ya. Saran, 7. arahan lah dari senior di jam 7 terus apel. Dari jam Di asar. Berarti Habis juhur. isoma, terus kita latihan bentar, udah pulang. Berarti siang-siang juga tetap latihan? Siang-siang tetap, tapi kita mulai kan habis isoma kita istirahat dulu sampai jam 1:10. Masih ingat ya? Oh iya, Masih ingat. Soalnya ya lihat jam juga sih kadang-kadang. Berarti kalau di situ harus bawa jam gitu biar tahu waktu. Waktu itu nggak dibolehin bawa jam gitu. nggak dibolehin. Itu kenapa Terus nggak tapi- dibolehin? Nggak boleh. Kurang tahu. Tapi waktu itu saya ngumpetin jam di tas jadi biar tahu waktu aja. Biar tahu waktu. Hmm. Terus kalau misalkan nanti ngumpetin jam nih di tas. Nah itu kalau misalnya ketahuan gimana tuh dihukum Iya. apa? Aduh, Apa dibanting gitu jamnya? nggak pernah tahu. Gua nggak pernah tahu. Kalau di sana juga boleh bawa HP kan? Itu saya bawa HP terus dititipin juga ke senior. Nanti pas pulang jadi saya hubungin pihak boarding. Oh, Pihak buat sekolah. dijemput ya. Jadi senior ini terungkap ya. Jadi ini Paras pernah bawa jam tangan senior. Silakan senior. Aduh. Jadi itu pulang asar ya. Iya, asal. Itu udah dapat siangnya tuh makannya dari kabupaten. Iya, Sorenya sorenya dapat makan juga. Saya lupa kan snack. Snack gitu ya. Iya, snack makan. Snack. kalau pas kibra tuh kan katanya makannya harus tegak, minum harus tegak. Wah, iya harus. Gimana kan kita di depan ada minum nih, ya biar santai sedikit lah ya. Kita buka dulu minum. Oh, iya. Kalian dicontohnya gitu. Aduh. Ya, santai dulu. Ya, Kita bisa, buka guys. dulu. Kita buka dulu.
kita lihat cara minum paskibra tuh gimana ya? Sama aja sebenarnya. Bismillah juga, Bismillah. Iya, kita baca doa juga. Coba kita lihat nih. Habis itu kita praktekin bro. Iya. Kita coba. Nggak, biasa aja kalau minum ya kita minum, tapi harus tegak juga. Biasanya kita pakai sedotan. Oh, pakai sedotan. Enggak langsung gitu. Beda. Coba gimana? Tegak bro, tegak. Kita harus tegak, tegak. Ini. Kalau makan harus tegak juga. Ya, kalau makan harus tegak. Terus ya Itu jangan harus ada habis apa enggak? Tapi kan misalnya kita makan harus. ada yang kenyang nih. Nah, ada yang dioper. Ada yang Oper? Iya, Itu dioper. dioper tapi boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Dioper. Ya, ada juga yang nggak kelihatan terus oper. Ada yang masih lapar terus Minta gitu. ya minta, ini nasi habis gak? Enggak nih, enggak habis nih. Ya udah sini oper gitu Kalau makan. nanti tipe yang mana tuh? Kalau nanti tipe yang masih Tipe yang lapar, masih lapar yang apa? kenyang, ngoper-ngoper apa gimana tuh? Aduh. Apa dua-duanya? Menurut kalian apa? Menurut kalian? Oh, dia kan badannya kan Badannya kayak gede Iya gede. Ini Kayak tipe yang lapar mulu ya? Lapar mulu ya. Ya semua cowok gitu. Oh, tipe yang laparan Kalau terus kalau sama. aneh sih enggak badan ini kan. Kalau nanti gimana tuh? Berarti nanti ngoper-ngoper mulu dong. Aneh ngobrol mulu karena sering kenyang aneh. Oh, Ini nih. iya. Terus di sana kan tadi makan harus habis. Kalau nggak habis Ya, tetap dioper apa? Ada hukuman gitu disuruh hukuman di satu sana ini. hukumannya tuh apa aja? Squat down, push up, Pernah sih sempat saya tokayang nggak? ayam. Ya, habis makan terus ya salah ya, wah langsung tuh dikayangin begini gitu. Terus cuman push up, ada basic push up, sit up yang melatih inilah ya tubuh supaya jadi kuat. Terus kita kan seragamnya tuh beli sendiri apa dapat dari sana? Kita semua bayar difasilitasi difasilitasi sama kabupaten. Jadi udah pada bayar-bayar lagi nih. Ya kebetulan kan saya Kabupaten Tangerang, jadi ya udah ngebayar lagi. Sama itunya tuh kayak ini yang di sini Ya, Garuda itu juga Evolet. boleh. Tuh makanya harus waktu tertentu apa gimana tuh? Nah, kalau Evolet ini jadi kita tegak lah, jangan ada yang terus gini. Berarti ada pay tiduran. juga. Ada adanya. Terus jangan jongkok, jangan dibawa kamar mandi. Oh, nggak boleh berarti. Ya. Di situ tuh seragam kayak ada hariannya sih, misalkan kalau di sekolah tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan biasa ada pergantian Iya. seragam. Kalau di Paskibraka tuh ada apa? Ada. Oh, ada. Biasanya Senin PDL 1, PDL 2, terus PDL putih, pakaian dinas latihan. Terus kita juga siang biasa ganti inilah, dalaman kan udah pada basah gitu. Jadi biar rasa nyaman kita bisa ganti dalaman. Pesan ente buat ada misalnya teman ente yang mau masuk Paskibra atau saudara ente, kerabat ente yang mau masuk Paskibra, apa nih biar mereka tuh semangat gitu. Bisa kan misalnya mereka dengar cerita dari ente tuh kayak seniornya sering Serem. hukum, serem, ngomel. Nah, pesan ente gimana tuh biar mereka tuh nggak bakal kayak down kayak jadi masuk Paskibra, seniornya kayak gini, itu gimana tuh? Ya, pesan saya sih kepada yang ingin masuk Paskibraka atau Paskibra, omongan orang lain itu belum tentu benar. Pede guys, pede. Pede aja, Artinya pede. pede. Jadi harus percaya diri. Terus kalian nggak cuma harus fisik yang kuat, tetapi secara intelijen, secara tes wawasan kebangsaan itu harus mahir juga. Terus dalam berpikir gitu harus ya pandai berpikir, terus pandai mengatur emosi, nggak cuman badan kuat. Jadi ya secara otak juga harus kuat juga. Harus mentalnya juga ada ya. Harus mental juga harus ada. Jadi ya yang ingin masuk Paskibraka jangan takut, intinya tetap semangat, terus belajar nomor 1. Terakhir nih, kalau waktu itu bisa diulang nih, ente masih milih Paskibra apa enggak nih? Aduh, apa ya? Kalau waktu masih bisa diulang,
milih paskibra enggak ya? Milih paskibra. Ya, paskibra sih ya udah kayak kewajiban Kewajiban. buat ngelatih. Terus ya saya kan masih purna, terus masih tahun kemarin. Jadi buat ngelatih adik-adik tingkat ya masih kewajiban. Jadi dibilang masih pilih paskibra atau enggak? Jawabannya ya tergantung sih. Tergantung. Ya saya masih pilih paskibra. Paskibra. Ya, kayaknya ini bukan terakhir deh. Soalnya dari awal kan kita tetap paskibra. Tapi ada satu nih. Apaan? Cara masuk paskibra tuh gimana? Oh, Tesnya, iya, bagus, tesnya bagus, apa bagus. aja kayak Aduh, fisik, terus kayak pelajaran, undang-undang Oh, iya, dasar, setiap Waduh. undang-undang apa harus hafal semua dari UUD ini pasalnya harus semua hafal semua apa gimana tuh? Nah, jadi secara tes itu paskibraka itu dibilang sulit ya, yang belum ngerti ya sulit. Terus ya kalian makanya harus banyak-banyak belajar dari kakak seniornya. Itu saya waktu itu tes seminggu tuh. Seminggu. Eh, Itu tes seminggu sama semua apa ada kayak misalnya hari ini tes ini, hari selanjutnya Iya. tes Ya begitu. Hari ini tes wawasan kebangsaan sama kan. Waktu itu kebetulan yang daftar itu 1000 berapa itu. Jadi itu di di aula kabupaten apa di di Kabupaten Kabupaten Tangerang. seribuan. 1000. Terus saya itu di aula ya, aula kan besar banget. Terus saya paling belakang, nggak kelihatan sama sama senior juga nggak tahu saya hidup atau enggak. Terus pas keterima baru oh ini orang hidup lagi ketika pas hari pertama, hari kedua, hari ketiga ada tes wawasan kebangsaan, intelijensia umum, samapta, terus administrasi juga itu tahu lolos atau enggaknya bisa tuh di administrasi. Jadi kita berkas gak lengkap itu bisa nggak keterima. terus Terus di coba lanjut deh oh, masih lanjut kepo tuh. nih masih kepo Masih kepo ya? siapa tahu kan kita ya. siapa tahu anda tahun depan kalau nggak tahun ini mau masuk paskibra langsung masuk nasional Aduh. langsung ketemu presiden ketemu Pak Prabowo karena ketemu Nah, terus diri kan diri selama seleksi itu banyak teman juga yang saya sekarang nggak kenal, terus lupa lah istilahnya, tapi dia DM saya gimana kabarnya, terus saya nggak tahu siapa orangnya, tapi kayak pernah ketemu gitu. Nah terus ya pas seleksi juga susah senangnya dapat, terus waktu itu bernilai nggak? pil berapa nih nilainya Kalau bagi saya sih kurang ya. kurang Saya nilai tes wawasan kebangsaan kayak PKN gitu, ya undang-undang dan segala macam lah ya, itu di 80. Terus lumayan itu ya. Itu KKM ya. iya di kalau tes di intelijensi umum kayak matematika, terus apa ya, apalagi ya intelijensi umum, lupa pokoknya kayak semua pelajaran lah gitu, seperti ginceng dari mana itu. Saya itu dapat intelijensi umum di 85. sama paling Ya. terus Terus kita saya ngitung nih kita ngitung terus saya duit di banyak di provinsi itu ada tes lagi. tesnya sama nggak di kayak kabupaten Itu kita di provinsi itu kita masih di Bedanya kabupaten. iya Terus kan kita kandidat nih 10 orang putra, 10 orang putri. Nanti dipilih 5 orang putra, 5 orang putri. dan kayak buat provinsi. masuk ini Kandidat. Nah, terus kan itu dipisahin ya. Terus itu ada tes minat bakat. Terus saya kan kebetulan dari Konita ya terkenal boarding Islamic school ya. Nah di situ saya disuruh morotal. Iya. Disuruh morotal. Terus saya jadi suruh suruh minat dan ini saya minat bakat saya. Jadi saya tunjukin main basket dribble. ngedang jago berarti main basketnya Enggak jago. kalau nanti jago nggak kan itu sering main basket Aneh ke body mulu sama dia kayaknya. habis ini nyoba kali ya Bewan Bisa lah kali ya. yang kalah masuk paskibra lagi kalau di kecamatan tuh tesnya gimana sama Cuma 1 hari. 1 hari dan seminggu Enggak. 1 hari ya cuma samapta, tapi nggak ada intelijensia sama TWK. Cuma samapta doang.
terus sama minat bakat udah. Udah itu. Oh di kecamatan tuh saya minat bakat tuh voli. Voli. Bisa Saya ganti sekarang gitu berarti. udah kaku sih main voli, saya lebih ke basket. Voli, basket. Tahu nggak? Apa tuh? Bolanya. Oh iya, Waduh, bola. saya Kan kurang bisa. rata-rata nih kalau cowok tuh identiknya anak bola ya, sepak bola ya. Aduh, gimana? Kan itu bola-bola semua. Iya. Basket, voli. Iya itu bola. Iya, sepak bola. Sepak bola atau Sepak bola. futsal gitu. Kalau sepak bola saya kurang. Bisa mendang aja. Bisa benar. Bisa gocek. Bisa kalah. Oh, bisa kalah. Oke, mantap nih guys. Dari tadi, dari awal sampai akhir kan, kita udah tanya-tanya gimana cara masuknya, cara daftar, ya. Itulah. Ya, pokoknya kan. Terus kita juga udah tanya-tanya gimana nih kesehariannya Sehariannya paskibra gitu ya. seru apa enggak, terus ada perubahan apa enggak gitu. Ya kan? Ya, Terus tahun ini kira-kira ngajar nggak? Dulu tahun ini aja. Ngajar. Mungkin Itu ngajarnya tuh setiap hari apa ganti-gantian gitu? Nah kebetulan kan nggak setiap waktu di dispen ya. Mungkin kayak Sabtu Minggu atau gantian sama sekolah lain gitu. Oke, mantap guys. Kita akhiri aja mungkin. Ya, dia udah tegang banget. Tegang Dia banget, tadi ya. tegang Iya. banget. Dan tadi Yang awal pacara pas- ya nggak bakal juga kan kayaknya kan santai ya. jadi buat manggil apa nih kalau di Paskibra? Bang, Mas, apa nih? Apa kebetulan mamang gitu. Kak. mau cowok gitu ya Kak. Oke, makasih buat Kak Faras sudah datang ke podcast kita hari ini. Sama-sama. Jangan kapok ya. Jangan kapok ya. Enggak. Kalau bisa datang lagi bawa temen, Buat temen yang buat temen satu lagi kan. ya telah Biar lah kita bisa nemenin. kan semua orang beda Beda, Iya, beda cerita juga ya, kan. beda cerita Setiap orang. ya. Oke, terima kasih Kak Waras sudah datang di sini. Oke guys, juga makasih buat kalian yang udah nonton podcast kita. Podcast apa namanya? ARK ya kan. Makasih buat yang udah buat nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah, guys.